Enggak, ya nggak pakai cerita kan, mereka punya ini sendiri lah, punya penilaian masing-masing lah. Sebelumnya kan gue tanya sama si Besti, lu mau nanya apa? Dan Silver dengar dong. Lu jangan kayak Natalia, lu jawab antara Sule, jangan sebut teman Sule. Saya bilang sama mereka, saya nggak suka. Udah nggak terkait lagi sama kita. Nah ini nanti kalau masalah ini, kan katanya sama adik gue gini nih, mau gue telepon di video call. Iya mau di dia udah. Ya sih ini ya. Ngomong ke kamera aja ya. Nah, Dan jangan sampai kena bibir gue lipstick iya, soalnya iya. nih. Modal. Oke Oma, mau nanya nih gimana nih kabarnya Oma nih sekarang? Kabar Oma baik. Baik-baik aja, fine-fine lah. Ya ada sedikit-sedikit flu lah karena terlalu capek ya. Oh, sibuk apa sih Oma selain sibukan Oma dan update Azam juga gimana nih Oma? Apa gara-gara main sama Azam capek atau gimana? Enggak, adalah banyak kan sih juga banyak kerjaan-kerjaan lah. Hmm. Gimana perkembangan Azam Oma? Asam saya lihat sih di YouTube apa di YouTube kadang-kadang saya suka video call fine-fine aja. Makin hari makin lucu. Anak berkat Tuhan buat Natalia. Mantap ya Oma. Isunya udah banyak juga ya, udah endorse country ya buat Azam ya Oma. Iya, betul. Nah itu gimana Oma? Rasa syukurnya Oma punya cucu juga kan bisa dibilang kan kebanggaannya. Ya, anak kebanggaan buat Natalia, buat kami ini khususnya saya, nenek-neneknya itu kan masuknya cicit ya. Ya itu saya pernah bilang sama Natalia, ini Azam adalah anugerah Tuhan, hadiah Tuhan yang paling berharga dalam hidupmu. Saya pernah ngomong sama Natalia begitu. Hmm. Nah mungkin Oma kepikiran nggak apa mungkin suatu saat Azam akan ada pengganti ayahnya gitu. Tidak sejauh itu, kami belum berpikir sejauh itu. Kalau saya lihat Natalia sekarang lebih fokus di dalam pekerjaannya karena dia tulang punggung adik-adiknya dan anaknya. Udah bisa apa aja nih sekarang Azam? Udah bisa panggil Oma atau gimana nih? Terakhir kan udah bisa panggil Mama. Jelas itu panggil ibunya kadang-kadang ada kakaknya si Tasya dia bisa panggil itu anak banyak perubahannya sangat cepat, sangat cepat. Udah lancar ngomongnya. Dah, ya belum lah. Artinya gerakan-gerakannya waktu pernah dibawa ke rumah saya lihat juga eh, apa ya gerak-gerakannya untuk anak umur 8 mau masuk 9 itu cepat sekali ya pertumbuhannya, Hmm. sangat cepat. Mama kalau menanggapi kedekatan Kanatali dengan France yang lagi booming nih saat ini gimana nih Om? Itu ya hampir tiap hari saya lihat ya di TV, di Trans, di TV macam-macam lah di YouTube. Kedekatan Natalia sama Frans hanya sebagai seorang teman sesama artis ya. Sebatas itu aja dan kebetulan bidangnya hampir sama ya. Dan apalagi saya lihat juga kalau Frans gendong si Azam tuh apa ya lucu banget gitu loh. Dan Azam kelihatannya juga tenang ya kalau digendong sama France Frans. bisa tidur ya? Kalau menurut saya anak sekecil itu ya, ya dia sebagai malaikat angel kecil ya, dia pasti punya firasat paling kuat di apa dalam firasatnya dia orang yang gendong dia tahu, tahu, pasti tahu. Kebaikan ya, kebaikannya atau Ya kebaikannya. Kalau dia ya anak seumur begitu ya,
masih murni sekali ya, bisa tahu ya bisa tahu. Dan jangan saya lihat seseorang. Azam, saya juga bilang Natalia, ini Azam nih anakmu dia punya indera keenam, dan Natalia bilang memang benar. Nah, itu tajam sekali matanya. Nah, artinya banyak juga orang yang gendong Azam tapi Azam nangis sebenarnya nggak mau ya Oma ya, tapi ketika sama Franz dia mau ya Oma. Ya itu yang saya bilang. Ya dia instingnya kuat anak sekecil itu ya. Ya kalau buat saya itu sebagai seorang malaikat kecil lah, lebih tahu, lebih tajam ya, sensitif. Nah, Oma kalau nanggapin Franz itu sosoknya seperti apa, Oma tahu dong, pasti nonton-nonton, lihat Oma lihat juga Franz kayak gimana orangnya. Kalau saya lihat Franz dengan di pas lagi syuting sama Natalia, saya lihat dia seorang figur yang fun ya, orangnya fun dan dia low profile dan eh ya lain dari yang lain lah. Dia bisa menyamakan peran dia pada waktu dia punya kelebihan sih Frans, saya lihat dia punya kelebihan pada waktu gendong asam, pada waktu apa nih ya, saya juga lihat waktu masak kalau nggak salah di dapur siapa saya nggak tahu tuh bisa tuh menyesuaikan diri bagus. Nah, kan Oma sempat bilang juga Oma didik Natalia juga untuk berteman dia bisa banyak tapi yang dekat pilih-pilih ya Oma. Bisa dibilang Franz juga masuk kriteria orang baik berarti ya mau bisa dekat dengan Natalia Oma. Dia bisa menyesuaikan diri saya lihat Frans. Gimana melihatnya Oma kalau emang jodoh, banyak juga yang bilang hidungnya mirip sama Kak Natalie, Franz, gimana Oma? Ya penilaian orang kan masing-masing lah. Sempat sharing-sharing mungkin ke Oma keluarga di Belanda atau di mana gitu tentang Franz ini, cerita-cerita. Oh enggak. Ya nggak pakai cerita kan, mereka punya ini sendiri lah, punya penilaian masing-masing lah. Dibilang mirip gimana Oma? Mirip gak bener sama Natalie? Siapa? Franz. Yang enggak, ya jauh lah. Ya sah-sah aja lah, orang mau komentar apa. Tapi Oma nggak pernah melarang kalau untuk dekat dengan Franz sama Natalie. Enggak, itu kan bergaulan ya. Kita dengan siapa aja harus bermasyarakat ya. Apalagi sesama artis ya kan. Menyesuaikan diri, menyesuaikan situasi. Dan Natalia kebetulan dia sosok yang ramah ya terhadap siapa aja. Hmm. Tapi sempat cerita tentang Franz ke Oma. Natalia enggak, Nah, dia nggak pernah cerita apa-apa. nah nanggapin ini Oma, Natalie unfollow Instagramnya Sule itu gimana nanggapinnya Oma? Apa? Instagram Sule di unfollow sama Natalie. Oke. Omong ngeliatnya gimana, apa memang ya untuk move on aja kan Natalia atau gimana Om? Saya nggak mencampuri sejauh itulah. Maksudnya gimana Om? Ya saya nggak mencampuri sejauh itu. Apa sempat dibilang juga kayak Sule seperti anak kecil gitu sama kan Natalie. Ya Natalia itu punya penilaian sendiri sih ya. Diingatkan juga masa idanya, berarti kan cemburu Sule nih. Gimana Om? Ya saya nggak nanggapin lah itu ya. Punya penilaian sendiri Natalia ya. Lah iyalah, dia lebih tahu dari kita-kita lah. Dia kan Natalia kebanyakan nggak banyak komentar, dia hanya senyum-senyum terus dia ketawa. Tapi ketawa dan senyum itu banyak artinya, saya tahu Natalia. Hmm. Nah terus kalau nanggepin yang ini Oma, bagaimana kalau kebanggaan Oma ini apa, ada isu kalau Sule punya nyimpen apalah aib Natali, terus punya janji sama Oma yang di Belanda, itu gimana Oma? Ah itu nggak usah digubris lah itu.
nggak benar semua itu. Hmm. Bahasa-bahasa yang menurut saya nggak inilah ya, nggak benar lah apa itu. Tapi Oma dengarnya gimana ngeliatnya Oma? Ya saya mendengar pun cerita-cerita atau yang ada di YouTube tuh buat saya ya aneh aja. Buat apa sih bicara gitu? Aib-aib apa? Nggak ada itu semua. Hmm. Yang Oma tahu hanya Frans dan ini Natalie lagi booming ya Oma. Apa? Yang Oma tahu paling tentang Frans sama Natalie ya lagi Iya kolaborasi ya. lagi rame di semua juga infotainment yang ke saya dari beberapa stasiun TV nanya mah itu masalah Frans. Saya bilang gini ya basi berita itu, gitu aja sih ngomong. Oke deh. Jadi gimana dong Oma harapannya nih buat Kak Natalie sama Frans mungkin suatu saat bisa menjadi jenjang berikutnya atau gimana Oma? Ya nggak sejauh itu. Natalia nggak Garis sejauh bawah itu. aja ya Oma. Nggak. Dia banyak fokus masalah untuk for the future ya, buat masa depannya, buat bisnisnya dia, ya sesuai karakternya dia dan sesuai eh, jiwanya dia. Hmm. Tapi kalau melihat akankah kedepannya pastilah ada pengganti tapi kita nggak tahu kapan atau gimana? Itu kan urusan yang maha kuasa. Kita nggak tahu nantinya siapa dan who is the man, kita nggak ngerti. Tapi akan ada atau gimana kira-kira Oma? Ya pastinya lah, tapi kan pada waktunya nanti kan kita tahu sendiri. Tapi ada, pasti ada mah. Pastilah. Kapan Oma? Ya nggak tahu. Saya bukan Tuhan kan nggak ngerti saya. Tapi Natella dia belum sejauh itu pikirannya. Oke deh Oma, sip.